Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sher Latif Ahmad dari kelas 11 MP. Jadi hari ini saya akan menjelaskan apa sih yang membuat Orde Baru itu langgeng. Simak video ini baik-baik ya. Oke, jadi Orde Baru bertahan lama karena mengandalkan kekuatan militer sebagai pilar utama kekuasaan, kontrol ketat terhadap media dan informasi, serta keberhasilan menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Pemerintah juga menjalankan program pembangunan yang nyata, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menciptakan pesan keberhasilan. Pancasila dijadikan ideologi tunggal untuk memperkuat kontrol terhadap masyarakat, sementara oposisi politik ditekan melalui represi. Selain itu, elit politik dan birokrasi dikooptasi dengan sistem patronase yang menguntungkan mereka. Propaganda anti-komunisme juga dimanfaatkan untuk membangun legitimasi pemerintah dan menciptakan rasa takut di masyarakat, sehingga stabilitas dianggap lebih penting daripada kebebasan politik. Orde Baru juga memanfaatkan dukungan internasional, terutama di negara-negara barat yang melihat Indonesia sebagai sekutu strategis dalam perang dingin melawan komunisme. Bantuan ekonomi dan investasi asing mengalir deras, mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor ekonomi lainnya. Pemerintah juga menciptakan struktur politik yang terpusat di mana Golkar menjadi alat dominasi politik untuk memenangkan pemilu secara terencana. Lanjut, selain itu, Soeharto membangun sistem patronase yang melibatkan pengusaha besar, baik domestik maupun asing, untuk mendukung rezimnya. Para pengusaha mendapat kemudahan dalam bisnis, sedangkan pemerintah mendapatkan loyalitas dan dukungan finansial. Kombinasi antara stabilitas politik, kontrol ekonomi, dan represi sistematis terhadap gerakan rakyat membuat Orde Baru mampu bertahan lebih dari 3 dekade, meskipun disertai dengan korupsi, kolusi, nepotisme yang merusak fondasi negara. Selain itu, Orde Baru juga bertahan lama karena sejumlah faktor yang saling mendukung dan terorganisir secara sistematis, mencakup kekuatan militer, pengendalian informasi, manipulasi politik, pembangunan ekonomi, serta dukungan internasional. Faktor-faktor ini membentuk rezim yang kokoh dan sulit digugat meskipun diwarnai oleh berbagai masalah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengakar. Salah satu pilar utama kekuasaan Orde Baru adalah peran dominan militer. Di bawah kepemimpinan Soeharto, militer tidak hanya bertanggung jawab atas keamanan negara, tetapi juga terlibat dalam berbagai aspek kehidupan politik dan ekonomi. Posisi militer yang kuat memungkinkan pemerintah untuk menekan perlawanan politik dengan mudah, baik dari kelompok oposisi, masyarakat sipil, maupun individu yang dianggap sebagai ancaman. Fungsi ganda militer, Dwifungsi ABRI, memastikan kontrol rezim terhadap berbagai sektor dari birokrasi hingga pemerintahan daerah. Kontrol terhadap media dan informasi juga menjadi senjata penting bagi Orde Baru. Pemerintah memperlakukan sektor ketat untuk membatasi kritik, sementara media massa diarahkan untuk mempromosikan narasi stabilitas dan keberhasilan pembangunan. Berita yang tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah dibungkam, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang mendukung legitimasi rezim. Dengan kontrol informasi ini, Soeharto berhasil menciptakan citra pemerintah sebagai penyelamat bangsa setelah kekacauan politik di era demokrasi terpimpin. Selain itu, keberhasilan Orde Baru dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang membuat rezim ini diterima oleh sebagian besar masyarakat. Pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama dengan dukungan para teknokrat yang merancang kebijakan ekonomi berbasis pembangunan jangka panjang. Program seperti Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun diarahkan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan. Keberhasilan dalam
menumbuhkan perekonomian pada dekade 1970-an dan 1980-an, terutama berkat pendapatan dari ekspor minyak, menciptakan kesan bahwa Orde Baru mampu membawa kemajuan yang nyata bagi negara Indonesia. Baik, segitu saja video penjelasan Orde Baru dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.